Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat jumpa lagi dengan saya, Muhammad Esmadroni, di channel Ngaprak. Nah teman-teman, pada video sebelumnya saya sempat sharing mengenai bahan bakar yang sesuai untuk teknologi kendaraan diesel Euro 4. Nah dari posting itu saya mendapatkan beberapa tanggapan dan juga menerima sampel itu aditif, baik berupa cairan ataupun berupa tablet yang dikirimkan ke saya untuk dilihat, karena mereka mengklaim bahwa produk mereka itu bisa untuk mengatasi kendaraan-kendaraan teknologi Euro 4 dengan konsumsi BBM biosolar. Nah, dari hal tersebut, maka pagi hari ini saya ingin share dengan teman-teman semua tentang bagaimana pengaruh aditif terhadap biosolar yang selama ini justru terkesan oleh customer, oleh pelanggan, oleh kita pengguna, bahwa itu bisa merubah biosolar menjadi sekelas Pertalite yang bisa dikonsumsi untuk kendaraan Euro 4. Nah teman-teman semua, beberapa hal yang membedakan antara biosolar dengan Pertalite, ya seperti yang sudah saya sampaikan, ya, dimana di kita ini ada 3 jenis BBM solar. Yang pertama ada biosolar, itu dia mempunyai sitar number 48 dengan kandungan sulfur adalah 2500 ppm. Kemudian ada Dexlite itu 51 untuk sitar numbernya, dan sulfurnya ada 1200 ppm. Kemudian yang kelas yang paling tinggi yaitu Pertalite itu adalah 53 untuk sitar numbernya, dan sulfurnya adalah 300. Nah, artinya kalau kita ingin mendapatkan BBM yang sesuai untuk teknologi Euro 4 yang saya sampaikan sebelumnya di video tersebut, yaitu yang memenuhi standar sesuai dengan Pertalite, yaitu dengan angka sitan atau sitar number itu adalah 53 dan sulfurnya adalah 300. Ini memang jauh sekali, ya, dari 48 ke 53 untuk sitar numbernya. Artinya ada biosolar 48 ke Pertalite menjadi 53, dan kandungan sulfurnya inilah 2500 ke 300. Nah pertanyaannya, apakah bisakah dengan aditif yang semacam ini untuk merubah biosolar menjadi sekelas Pertalite? Saya sampaikan sebelumnya, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan untuk promosi, dan kedua juga bukan berarti melarang untuk menggunakan aditif semacam ini. Yang saya ingin sampaikan adalah edukasi kepada sesama user, sama pelanggan, sama pengguna dari kendaraan yang menggunakan diesel, untuk memahami apa saja fungsi dari bahan-bahan aditif seperti ini, ya. Jadi setelah saya mencoba menganalisa, melihat produk-produk yang ada, itu aditif ini dibagi 3 fungsi. Yang pertama, dia berfungsi sebagai pembersih dari saluran bahan bakar, maka ada yang menamakan dengan injector cleaner. Yang kedua, dia berfungsi untuk membunuh jamur yang ada di diesel, ya. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh mengapa ada jamur. Yang ketiga adalah berfungsi untuk mendapatkan biosolar dengan kualitas yang baik, ya. Nah, baik, yang pertama adalah yang dikelompokkan sebagai injector cleaner. Dia berfungsi betul-betul hanya untuk membersihkan saluran bahan bakar, ya, di mana disalurkan, dicampurkan dengan bahan bakar itu sendiri. Artinya sambil lewat itu dia sambil juga membersihkan, ya. Dan ini tingkat membersihkannya tentu juga ada keterbatasannya, ya. Yang kedua itu adalah membunuh dari jamur yang ada. Nah, dari mana jamur ini?
di mana jamur ini timbul di biosolar karena biosolar ini merupakan campuran. Di sana ada unsur bahan nabati, ya, di mana kita bahan nabati tersebut dari minyak sawit. Ya. Nah, dari referensi yang saya dapatkan dari Lemigas bahwa solar itu akan efektif digunakan itu selama 30 hari. Nah, ini menjadi satu pertanyaan, mengapa ada seperti ini? Nah, salah satunya adalah dengan adanya jamur di situ yang tumbuh karena ada kandungan minyak nabati. Kemudian dengan adanya jamur tersebut maka dia akan menjadi penyumbat di saluran bahan bakar sampai ke mesin, ya. Otomatis juga mempengaruhi dari ketahanan injektor mobil itu sendiri. Nah, ini kenapa ada jamur di bahan bakar biosolar, ya. Nah, di sini fungsi daripada aditif yang semacam itu dia hanya untuk agar jamur tidak tumbuh, ya. Nah, yang berikutnya ini yang boleh dikatakan diklaim itu untuk meningkatkan kualitas biosolar. Nah, untuk customer yang menerimanya, seolah-olah aditif yang ini bisa untuk merubah spesifikasi dari biosolar menjadi setara dengan Pertalite. Bicara tentang kualitasnya, dua hal yang tadi saya sampaikan, unsur yang begitu pentingnya di dalam BBM diesel atau BBM solar untuk mesin diesel, yaitu pertama adalah citar numbernya. Yang kedua adalah sulfurnya. Kita tahu untuk biosolar itu citar numbernya 48, sulfurnya 2500, sedangkan untuk Pertalite 53, untuk citar numbernya dan sulfurnya 300. Apakah dengan penambahan aditif tersebut bisa merubah sedemikian drastisnya dari citar number yang tadinya 48 menjadi 53, sementara sulfurnya dari 2200 menjadi 300. Ada beberapa yang membuktikan justru dengan campuran aditif ini dari biosolar yang tadinya keruh menjadi warnanya sama, ya. Saya melihat bahwa sini untuk meyakinkan, untuk membuktikan bahwa biosolar tersebut sudah setara dengan Pertalite, bukan hanya warnanya, tapi yang lebih utama adalah kandungan yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi artinya bahwa perubahan warna itu tidak menjamin dari kualitas biosolar sama dengan Pertalite. Jadi apa yang harus dilakukan? Harusnya dilakukan dengan hasil tes dari laboratorium yang independen untuk mengetahui beberapa kandungan yang ada setelah diberikan aditif tersebut. Apakah betul misalnya citar numbernya naik, apakah betul sulfurnya juga akan berkurang. Ada yang mengklaim bahwa produknya bisa menaikkan citar number sampai 2 poin, ya, misalnya dari 48 menjadi 50 misalnya. Nah, hal tersebut tapi belum ada satu bukti untuk hasil tes secara laboratorium. Nah, ini sebenarnya untuk kita sebagai customer harusnya bisa melihat dari hasil labnya, bukan misalnya dengan mencampurkan warnanya jadi berubah. Itu tidak menjamin bahwa kandungannya itu akan tetap. Nah, klaim ini yang merubah citar number ini sekali lagi harus dibuktikan dengan adanya tes laboratorium. Kemudian juga adalah mengenai nilai sulfurnya, ya. Kenapa ini begitu penting penurunan sulfur ini? Karena nilai yang ada di sulfur ini setara dengan kandungan pelumas di BBM tersebut. Jadi kalau kita lihat sulfur di biosolar itu adalah 2500 ppm, ya. Sedangkan di Pertalite itu adalah 300. Kenapa sekarang di biosolar itu ada sulfur yang tinggi? Karena ini setara dengan kandungan dari pelumasnya. Jadi yang membedakan juga antara Pertalite dengan biosolar adalah di biosolar itu ada unsur pelumas yang kuat. Kenapa demikian? Karena pelumas yang ada di bahan bakar itu digunakan untuk juga menjadi pelumas di
bagian yang untuk mensuplai bahan bakar ke mesin, di mana di mesin konvensional itu biasa orang umum menyebutnya adalah hose pump. Jadi dia ini bekerja dan mendapatkan pelumasan bukan dari mesin, tetapi dari bahan bakarnya. Sehingga kalau kita lihat di biosolar itu cukup licin, dan memang kandungan pelumasnya cukup banyak, yang ini setara juga dengan kandungan dari sulfurnya. Sementara kalau untuk di Pertalite itu kandungan sulfurnya rendah dan tingkat pelumasannya sedikit, karena sistem pemasukan dari bahan bakar itu yang kita kenal dengan direct injection common rail, itu tidak ada lagi hose pump, dan dia masuk dari fuel supply pump langsung diinjeksikan masuk ke mesin. Disinilah kenapa bahan bakar untuk Pertalite itu tingkat pelumasannya rendah, karena memang tidak digunakan untuk melumasi dari hose pump, yang memang hose pump tidak ada di bagian mesin modern sekelas Euro 4. Nah, oleh karena itu kenapa di BBM untuk mesin-mesin Euro 4 itu sulfurnya harus rendah. Oke teman-teman, itu sharing dari saya mengenai aditif yang banyak beredar di pasaran, dan seolah-olah itu disampaikan untuk merubah biosolar menjadi sekelas Pertalite, sehingga banyak pengguna kendaraan yang seharusnya menggunakan Pertalite menggunakan berbagai macam aditif, yang pada prinsipnya itu aditif itu tergantung dari fungsinya masing-masing. Jikapun ada yang mengklaim bahwa itu bisa menurunkan nilai sulfur, bisa menaikkan sita number, itu harus didukung oleh hasil laboratorium. Sayangnya satu hal lagi yang saya lihat di pasaran, bahwa aditif-aditif semacam ini banyak dijual dengan sistem MLM, di mana kita tahu bahwa ketika dijual melalui MLM, biasanya penjual lebih banyak menjual networknya, bukan dari produknya. Itu juga salah satu yang akhirnya diterima oleh pengguna yang awam. Tentu ini akan percaya bahwa ini adalah akan menaikkan kualitas biosolar menjadi sekelas Pertalite. Sekali lagi, untuk membuktikan itu harusnya adalah didukung dengan hasil laboratorium dari lembaga yang independen. Sampai jumpa lagi dengan saya di sini, Muhammad Ismadroni, untuk channel Ngaprak. Dan jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Bye bye.